Besok kita masuk ke tahun 1445. Memang masuk ke tahun baru Islam. Bagaimana kita bermuhasabah ya. Muhasabah itu berintrospeksi, melihat perjalanan setahun yang kita jalani. Jadi gimana ini setahun yang kita jalani itu banyak yang baik, banyak amal soleh, ya mudah-mudahan diterima. Kalau ada kekhilafan, kesalahan, catatan yang mungkin menurut pandangan kita, ya ini yang memutuskan kita, yang memikirkan kita, ini kurang bagus ini. Maka kita munajat, memohon ampun kepada Allah. Kata sebagian orang, kalau mohon ampun kepada Allah gampang. Tinggal merekun, duduk, ya, sholat sunat syukur wudu, sholat sunat taubat, mungkin gitu ya. Langsung istighfar gitu lah. Bahkan itulah pendekatan pribadi, jiwa, raga, ya batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertama mengakui akan kesalahan gitu. Jadi pertama mengakui. Kedua apa? Setelah mengakui, menyesali. Jadi mengakui, menyesali, terus berjanji, nah gitu. Itu. Terus yang keempat, mohon ampun. Di caranya itu begitu. Yang pertama mengakui dulu. Kalau nggak mengakui ya tidak akan merasa bersalah. Mengakui aku salah, mengakui. Jadi ngaku di depan Allah, mengakui di depan Yang Maha Kuasa. Dan ketika hambanya datang mengaku, pengakuan atas kehilapan, atas kesalahannya itu yang akan disambut oleh Allah. Makanya ketika selesai tahajud, kita sebelum berdoa, di situ ada bagusnya mengakui kesalahan-kesalahan. Setelah mengakui, ya tadi jadi menyesali. Nah itu. Menyesal, kenapa saya harus begini ya Allah ya. Mengapa jiwa raga saya kok begini? Ini bagaimana ini? Oh, jadi menyesali. Tapi yang dimarahinya dirinya itu. Bukan yang dimarahinya Allah, ya dirinya yang marah terhadap dirinya, menyesali gitu. Nah, kalau sudah menyesali baru berjanji tidak akan mengulangi. Nah, ini indahnya ini. Setelah berjanji, janji tidak akan mengulangi lagi ya Allah. Nah, di akhir baru astagfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Nah itu hubungan dengan Allah. Yang paling berat hubungan dengan manusia. Jadi bagaimana ini? Mengakui atas kekhilafan kesalahan terhadap seseorang gitu. Saya mengakui salah kepada Anda ini gitu. Oh gitu ya. Saya tidak berpikir begitu. Iya, ini saya ini. Wah, gitu. Mengakui saya salah ini. Dan menyesal saya ini. Wah, gitu ya. Setelah itu kemudian saya berjanji tidak akan mengulangi lagi, Kang, gitu ya. Atau Pak, atau D, atau apa gitu. Mohon ampun. Nah, kepada manusia dan dipandang memohon ampun kepada sesama hamba Allah itu dipandang agak berat karena harus mengemukakan segala kesalahan dan kekhilafan. Ini tidak gampang. Jadi memang di akhir tahun itu bermuhasabah. Kalau tahun baru Masehi mungkin cara penyambutannya seperti yang kita lihat begitu ya. Kalau ya Hijriah itu lebih ke dalam, lebih masuk ke dalam yang memunculkan keluar sesuatu perbaikan dalam hidup. Nah ini. Maka di dalam kata hijrah itu sendiri, hijrah itu apa? Pindah itu. Hijrah itu pindah. Jadi pindah dari sifat yang buruk kepada sifat yang
yang baik. Nah itu, jadi pindah dari sifat yang buruk kepada sifat yang baik. Jadi bagaimana sifat yang baik, bagaimana sifat yang buruk. Nah inilah kesadaran diri ya akan perpindahan dalam sifat yang tidak menguntungkan kepada sifat yang menguntungkan. Nah ini jadi peluang, kesempatan, terutama kalau hubungan dengan sesama manusia. Ini dosa-dosa yang dengan hamba Allah yang paling banyak pagiling gisik. Nah eta dengan siapa kira-kira? Ya, dengan istri di rumah, dengan istri, dengan anak, dengan asisten rumah tangga gitu ya. Nah itu. Jadi kalau kita di situ sadar akan kehilapan, akan kesalahan gitu dengan orang serumah, nah ini ya dengan orang serumah, masya Allah itu di situ ada nilai-nilai yang harus diungkap, namun harus hati-hati. Kalau dengan keluarga harus hati-hati, jangan sampai setelah kita mengemukakan timbulnya perpecahan. Kata ibunya, geus ari geus kitu mah boga kalakuan kitu mah geus teu hayang nempo deui kan bahaya. Kita punya salah kepada istri, di belakang istri itu macam-macam gitu ya. Nah, terus ceritanya ngomong Mas nah di situ ya, karena akan mengakui teh ya mah mengakui bapak teh gini gitu misalnya ya. Nah, terus kan itu bukan kemaslahatan. Yang timbul apa? Ya ribut. Nah, kita mah geus cenah bapak teh kali tahu ini wah pan riweuh gitu ya. Jadi harus cari metode Pak Idun. Bagaimana metode mentahampura kanu berkaitan dengan hamba Allah, dengan manusia paling berat. Makanya berat gitu, memukakan. Kalau nggak dimukakan, kapan dia memaafkan? Akhirnya minta maaf. Minta maaf bapaknya loba salah. Timimiti dihukum ku bapak teh mamah teh loba ditinggalkeun, loba ditalangsarakeun. Cek istri teh nya sarua mama oge tah kan aman tah mah aman teu nanyakeun ai bapak teh boga dosa naon ka papa teh meuni unggal usik mah teh dihampura ya eta kan bisa menimbulkan hal-hal yang apalagi kalau istrinya itu agak sedikit sensitif teu payaan gitu dicari cara yang paling bagus tapi tetap maslahat. Nah itu menyambut tahun baru Islam dan melepas tahun yang kita lewati, ada doa ya itu, doa akhir tahun, doa awal tahun, intinya itu minta dihampura dari apa yang telah kita lakukan gitu, intinya itu. Yang kedua minta dipanjangkan usia dalam ibadah kepada Allah gitu, minta dikuatkan iman dan Islam gitu ya, minta diberi rezeki yang halalan thayyiban, dan bila diwafatkan wafat dalam husnul khotimah. Nah, husnul khotimah itu diminta gitu. Doanya Allahumma ja'alni bi husnil khotimah terus wala taj'alni bisu'il khotimah. Jadi sebenarnya husnul khotimah diminta oleh pribadi masing-masing. Bukan didoakan oleh orang kepada yang sudah meninggal dunia gitu. Kalau orang suka begitu, semoga almarhum ini husnul khotimah. Ya mudah-mudahan. Tapi yang minta husnul khotimah bukan orang lain, dirinya gitu. Minta kepada Allah supaya diwafatkan itu wafat husnul khotimah. Nah itu. Nah jadi itu ungkapan di dalam bermuhasabah. Bagaimana kita berintrospeksi. Kemudian tahun baru Islam itu disebut apa? Tahun baru apa? Tahun baru hijrah gitu kan. Memang ada ayat yang mengungkap tentang kata-kata hijrah. Ini sudah dibaca ini oleh kawan-kawan yang pengajian hari Sabtu. Ibu-ibu, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Nah ini ayatnya. Ini surat Al-Baqarah ayat 218 kalau berbicara hijrah. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan berjihad, fisabilillahi,
di jalan Allah, ulaika, mereka itu yarjuna, mengharap rahmat Allah, rahmat Allah. Wallahu ghafurun rahimun, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah ini dalam ayatnya gitu, dalam Al-Baqarah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, nah ini, orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad. Tapi ingat, fisabilillah, di jalan Allah, dan yarjuna rahmatallah, dan selalu mengharapkan rahmat Allah. Selalu mengharapkan rahmat Allah. Nah, orang yang seperti ini di ujung ayat, wallahu ghafurun rahim. Jadi di sini diungkapkan, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ampunan Allah, kasih sayang Allah diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Iman itu kepercayaan, keyakinan, gitu ya. Mengenal Allah, tahu siapa Allah, gitu ya. Ma'rifatullah, selalu merasa diperhatikan oleh Allah. Itu yakin, percaya. Wahajaru, dan berhijrah. Berhijrah itu apa? Berhijrah itu bahasa kasarnya pindah. Pindah dari kebiasaan yang kurang bagus kepada yang baik. Nah ini. Nah, jadi itu hijrah, pindah sifat yang buruk, pindah batin yang lebih bagus, gitu ya. Maksudnya sifat-sifat yang buruk berubah menjadi hal yang baik dan dimohon kepada Allah. Terus wajahadu, apa jahadu? Dan bersungguh-sungguh. Nah ini. Jadi 3 hal ya, iman, hijrah, dan jihad, bersungguh-sungguh. Semuanya bersungguh-sungguh. Fisabilillah, di jalan Allah. Nah ini. Jadi iman, hijrah, bersungguh-sungguh. Kata jihad itu bersungguh-sungguh. Seperti orang datang ke masjid sungguh-sungguh. Berangkat dengan pakaian, berangkat dengan wudu, sungguh-sungguh. Dan ingin punya target. Targetnya apa? Saya ingin sholat sunat, ingin sholat fardu berjamaah. Nah gitu. Nah itu berjihad itu. Bahkan ada yang dari malam, mungkin ada yang sudah jam 2 sudah bangun, jam 3 sudah bangun, sudah baca Quran, subhanallah. Bersungguh-sungguh untuk baca Quran semalam jangan kurang dari 100 ayat. Karena disebutkan dalam hadis itu Mas, dalam itu ada kan, barang siapa yang membaca 100 ayat itu digambarkan pahalanya seperti sholat semalam penuh. Nah, jadi kalau pada maghrib mungkin 50 ayat, pada isya 50 ayat, mungkin 100 ya, atau kesempatannya sebelum subuh gitu. Nah ini jaminannya orang-orang ini akan mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah. Di menyambut tahun baru itu aja. Di menyambut tahun baru itu mari kita berintrospeksi, mari kita bermuhasabah, mari kita mengakui kesalahan, mari kita menyesali perbuatan, dan mari kita berjanji untuk tidak mengulang kembali, dan mari kita untuk beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada sesama hamba, sehingga kita akan termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah.